Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7187 sampai bab 7188. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Para prajurit itu sepenuhnya menganggap Ye Chen dan yang lainnya sebagai ikan dan daging di talenan saat mereka memulai serangan. Jadi saat semua orang mengayunkan pedang dan menyerang di garis depan, mereka hanya berpikir untuk menjadi yang pertama menebas musuh dan meraih penghargaan pertama. Sementara mereka yang mengikuti di belakang sibuk memikirkan bagaimana mereka bisa menebas beberapa kali lagi untuk menunjukkan keberanian mereka. Namun, bagaimana mungkin mereka tidak menduga bahwa beberapa orang yang hanya tampak akan mati di mata mereka, tiba-tiba mengeluarkan kekuatan tempur yang sangat mengerikan, dan dengan sekali angkat tangan, mereka langsung menghabisi 8 orang. Melihat masing-masing orang ini berteriak-teriak meminta nyawa. Melihat masing-masing orang itu menatap kematian dengan mata terbelalak, dan mereka semua memiliki wadah plastik kosmetik yang ditancapkan di dahi mereka, sekelompok orang itu bahkan semakin ketakutan dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka telah melihat guru-guru yang menggunakan senjata tersembunyi untuk membunuh, dan ninja adalah yang terbaik di antara mereka. Banyak dari mereka terluka karena terkena shuriken tersembunyi di lengan baju mereka, memanfaatkan ketidaksiapan musuh dan melemparkannya untuk membunuh mereka. Namun persepsi mereka terhadap ninja adalah 2 tangan membuang 2 buah raspberry, mencoba merenggut nyawa seseorang, waktu yang arogan hanya 1 tangan, mencoba merenggut nyawa 2 orang, tidak pernah mendengar ninja mana yang dapat memegang kedua tangan dengan 8 buah raspberry sekaligus untuk menghabisi 8 musuh. Hal semacam ini kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri tetapi hanya mendengar saja, jangan sampai tertawa terbahak-bahak, karena film-film Jepang yang mengisahkan ninja pun, juga tidak berani menggambarkan ninja sebegitu hebatnya. Terlebih lagi, yang digunakan Ye Chen sama sekali bukan shuriken beracun, melainkan kosmetik biasa. Ketika benda ini dihantamkan dengan keras ke kepala seseorang, itu akan cukup seperti untuk mengangkat karung, tetapi di tangan Ye Chen, benda itu mampu menembus tengkorak seseorang. Mereka, para samurai, memiliki kebugaran fisik dan refleks yang hebat. Mereka para samurai, kualitas fisik dan kecepatan reaksinya terlalu kuat jika dibandingkan dengan orang biasa, dan mereka menggunakan katana terbaik, sejak usia muda, akan diayunkan ratusan kali sehari. Kebanyakan dari orang-orang ini, selama kedua tangannya memegang katana, dan bahkan mampu memotong sejumlah pohon setebal mangkuk, dan kecepatan bilah pedang mereka secepat kilat, benar-benar sekelompok orang yang menggunakan senjata dingin dalam pertempuran jarak dekat, hampir menghancurkan. Keunggulan. Akan tetapi, meski begitu, saat mereka berhadapan dengan Ye Chen, seorang ahli yang bisa membunuh orang dengan kosmetik plastik, dan dalam satu pukulan, pandangan dunia mereka sebelumnya benar-benar berubah. Saudaranya yang tadi masih hidup dan menendang serta menyerbu ke depan, kini tergeletak di tanah bagaikan mayat, yang membuat hati sekelompok samurai ketakutan. Kedua belah pihak saling berpandangan ke arah Ye Chen dan yang lainnya, untuk sesaat, mereka benar-benar tidak tahu apakah mereka harus menyerbu, atau melarikan diri. Ye Chen saat ini perlahan mengangkat tangannya, di antara ke-10 jarinya, dia memegang 8 kosmetik berwarna berbeda, dia mengarahkan 8 kosmetik ini ke samurai di kedua sisi, dan berkata dengan suara dingin, dalam waktu 3 detik, siapapun yang tidak berlutut, siapapun akan berakhir seperti orang-orang ini. Setelah mengatakan ini, Ye Chen tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi, jadi dia langsung mulai menghitung. 1, 2. Kelompok prajurit di kedua sisi sudah seperti burung pemangsa pada saat ini, begitu mereka mendengar Ye Chen segera menghitung sampai 3, mereka hampir tanpa sadar harus berbalik dan melarikan diri. Pada akhirnya beberapa orang adalah yang pertama berbalik untuk melarikan diri, yang lain juga buru-buru berbalik untuk mengikuti. Tetapi segera setelah itu, baru saja memberikan bayangan psikologis yang hebat dari kejadian itu lagi, kerumunan itu belum kehabisan langkah, melihat beberapa orang di tim pelarian di garis depan tiba-tiba mencampur bawang putih.
Dibombardir dengan suara jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak, dan kemudian melihat lebih dekat ke belakang kepala beberapa orang ini. Tetapi juga dimasukkan dengan tabung produk kosmetik. Selangkah maju berarti mati, selangkah mundur tetaplah mati. Para pendekar itu terjepit di tengah-tengah mayat sebelum dan sesudah. Untuk sesaat mereka tidak tahu harus berbuat apa, beberapa orang bahkan sudah ketakutan, kakinya lemas. Suara pelopak berlutut di tanah. Seketika itu juga, terdengar suara lutut yang direbahkan di tanah. Para samurai yang awalnya tak terkendali dan tak tertib, dalam sekejap langsung berlutut menimpa sebagian besar dari mereka. Pada saat ini, salah satu prajurit bersiap dan berteriak, "Semuanya, jangan takut!" Dengan bunyi plop, dia berlutut di tanah. Dia hanya memiliki beberapa senjata tersembunyi di tangannya, dan masih ada 20 dari kita. Singkirkan yang lain juga, dengan begitu bahkan jika kita mati, kita masih akan mendapatkan 2 pemukiman. Cukup untuk mengamankan istri dan anak-anak kita. Cukup untuk memastikan bahwa istri dan anak-anak kita akan berpakaian dan diberi makan selama beberapa kehidupan. Penonton langsung bersemangat. Kematian memang menakutkan, tetapi bagi para penjahat ini, hal itu sudah lama menjadi niat terburuk mereka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sekarang selama mereka berjuang lagi, mereka akan mampu mengamankan harta untuk keluarga mereka sebelum mereka meninggal yang tidak akan mampu mereka peroleh dalam beberapa kehidupan lagi. Bagaimanapun, cepat atau lambat, semuanya akan mati. Jadi ada baiknya untuk berjuang dan berjuang untuk memberi anak dan cucu mereka mantel dan makanan yang bagus. Sekelompok orang langsung terinspirasi. Alhasil, suasana hati dan kewaspadaan para prajurit itu jelas kembali meningkat. Melihat semua orang jelas-jelas dimobilisasi, lelaki itu segera berteriak lagi, "Tuan-tuan!" Nasib seorang pria hebat pada awalnya adalah menjadi lembu dan kuda seumur hidup untuk istri, anak-anak, dan orang tua. Sekarang kita hanya perlu melakukannya dengan baik. Sekali ini, kita dapat memberi mereka pakaian dan makanan selama sisa hidup mereka. Jadi apa yang harus kita takutkan? Sekarang kita hanya perlu melakukan pekerjaan dengan baik. Kali ini, kita dapat membiarkan mereka menjalani sisa hidup mereka dengan makanan dan pakaian yang cukup. Apalagi yang kita takutkan? Ah! Mataku! Orang ini bersemangat untuk memobilisasi darah orang banyak. Akibatnya, ia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam datang dari matanya, pandangan matanya menjadi gelap, semua penglihatan tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan ketika ia secara tidak sadar menyentuh ke arah matanya, barulah ia tiba-tiba menyadari bahwa pada kedua rongga matanya, ada 2 silinder yang terbuat dari plastik yang dimasukkan. Yang lain telah menunggunya untuk menyadari setelah beberapa gerakan bawah sadar. Yang lain awalnya juga menunggunya setelah beberapa tekad, untuk memimpin serangan terakhir. Hasilnya tidak menyangka panggilannya tiba-tiba berubah menjadi jeritan, dan kemudian pergi untuk melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa matanya ditancapkan 2 alat kosmetik, penuh darah dan bola mata pecah menghasilkan cairan tubuh gelap. Dan kemudian dengan rasa sakit dan ratapan paniknya, itu terlihat sangat mengerikan. Dengan adegan berdarah seperti itu, bahkan Mitsui Ryotaka tidak dapat menahannya dan muntah-muntah beberapa kali. Di sisi lain, Mitsui Shinmei yang berada di samping, tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah lainnya, tidak berani melihat lagi. Sebaliknya, Tawana, meski awalnya dia takut dan tak berani menatap mayat-mayat itu, pada saat ini, jauh di dalam hatinya, dia tiba-tiba merasa bahwa pemandangan berdarah seperti itu punya daya tarik yang berbeda, maka dia tak dapat menahan diri untuk diam-diam menyipitkan matanya untuk menatap orang-orang mati itu, begitu pula dengan samurai yang buta itu. Adapun para prajurit lainnya, darah panas yang baru saja mereka kerahkan langsung berubah dingin. Mereka lalu menyadari bahwa dengan kekuatan Ye Chen, mustahil bagi mereka untuk menang bahkan jika mereka menyerbu secara berkelompok. Lagi pula, siapapun yang terburu-buru di garis depan akan mati di garis depan. Tepat ketika mereka benar-benar bingung harus berbuat apa, Ye Chen berbicara sekali lagi, "Ya ada batas kesabaranku, berlutut di atas lututmu atau kepalamu terbentur tanah, kalian pilih sendiri." Begitu kata-kata itu terucap, beberapa pendekar yang tadinya berdiri pun seketika melenturkan kaki mereka, lutut mereka langsung terbanting ke tanah, tiba-tiba berlutut. Yang paling ironis, samurai yang tadi dengan berapi-api menyerukan agar semua orang berkumpul, meskipun matanya telah disumbat, pada saat ini,
dia masih berlutut dengan pengetahuan tentang waktu. Di samping suara lutut yang terbentur, terdengar pula suara berdenting-dentingnya katana yang dilempar ke tanah secara terus-menerus, beradu dengan tanah bahkan dengan katana lainnya. Mitsui Shinmei benar-benar tercengang, dia baru saja bersiap untuk kematian yang pasti, tetapi tidak pernah menyangka kalau Ye Chen akan membalikan keadaan. Dan otak tawana sudah gila, dia tahu sejak Ye Chen melontarkan beberapa eyeliner pertama, cara dia memandang Ye Chen, dia sudah benar-benar menjadi penggemar beratnya. Meski usianya yang sebenarnya sedikit lebih tua dari Ye Chen. Setelah menjadi terkenal di usia muda, dia akhirnya menyadari pada saat ini mengapa para penggemar itu begitu fanatik terhadap idola mereka. Orang-orang seperti ini, ketika tidak ada berhala di dalam hati, adalah untuk melihat Raja Surga, tidak bersedia untuk memotong kepalanya. Anda adalah Raja Surga, Cina lebih dari 2000 tahun yang lalu di pedesaan Daze untuk bangkit. Leluhur tua telah lama berkata, Raja dan keagungannya lebih suka memiliki benih? Bagaimana jika Anda adalah Raja Surga? Namun, jika sekali orang punya idola, apalagi idola yang fanatik, niscaya akan sujud di atas satu lutut, lantang menyanyikan lagu penaklukan untuknya, sekalipun bernyanyi dihadapkan kepada silet untuk mencabut suara tak rela dibungkam. Beberapa penggemar bahkan rela menabung gaji setahun untuk idola mereka, bepergian jauh ke belahan dunia lain, dan melihatnya dari jarak 300 hingga 500 meter di stadion yang dipenuhi puluhan ribu orang. Lalu mereka bisa terharu hingga menangis dan merasa begitu bahagia hingga bisa mati di tempat. Terus terang saja, begitu jiwa dan kepribadian telah ditaklukkan, perasaan putus asa ingin tunduk jauh di dalam diri tidak dapat dihentikan. Bersambung.